Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok diskusi 4 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurfadilah dan rekan saya ada Siti Nurhaliza, Susanti, Miratus Soliha, dan Wildan Ahmad Nurfauzan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kompleksitas algoritma. Kapan suatu algoritma memberikan solusi yang memuaskan? Yang pertama, algoritma itu harus selalu menghasilkan jawaban yang benar. Artinya, setiap langkah dalam algoritma harus dirancang secara logis dan konsisten sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Yang kedua, algoritma itu harus efisien. Efisiensi ini berkaitan dengan seberapa optimal algoritma dalam menggunakan sumber daya, baik dari segi waktu maupun ruang penyimpanan. Kemudian, bagaimana efisiensi algoritma dapat dianalisis? Yang pertama adalah kompleksitas waktu. Nah, ini digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan masalah, terutama ketika ukuran input itu semakin besar. Kemudian yang kedua ada kompleksitas ruang. Nah, ini berkaitan dengan seberapa banyak memori yang digunakan selama algoritma dijalankan. Jadi, kesimpulannya, algoritma yang baik itu adalah algoritma yang benar dan hasilnya juga efisien dalam penggunaannya, yang bisa kita analisis melalui kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu. Nah, kompleksitas waktu adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak operasi yang dilakukan oleh suatu algoritma ketika memproses input dengan ukuran tertentu. Dengan kata lain, kompleksitas waktu membantu kita memahami seberapa cepat atau lambat suatu algoritma bekerja. Nah, setiap algoritma itu pasti melakukan serangkaian operasi. Operasi ini bisa berupa perbandingan bilangan, perjumlahan, perkalian, atau pembagian atau operasi dasar lainnya. Nah, jumlah operasi inilah yang digunakan untuk mengukur kompleksitas waktu. Semakin banyak operasi yang dilakukan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Mengapa kompleksitas waktu itu penting? Karena dapat membantu kita memilih algoritma yang paling efisien, kemudian menghindari penggunaan algoritma yang lambat untuk data besar, memberikan gambaran performa algoritma sebelum dijalankan. Jadi dalam praktiknya kita tidak hanya mencari algoritma yang benar, tetapi juga efisien. Nah, di sini ada contoh. Jelaskan kompleksitas waktu pada algoritma untuk menentukan elemen maksimum dalam himpunan bilangan bulat. Nah, misalkan kita memiliki data sebanyak n bilangan. Langkah algoritmanya yang pertama yaitu ambil satu elemen pertama sebagai nilai maksimum sementara, kemudian bandingkan dengan elemen berikutnya. Kemudian langkah ketiga, jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka perbarui nilai maksimumnya. Nah, ulangi proses ini sampai semua elemen diperiksa. Selanjutnya itu jenis analisis kompleksitas waktu. Di bagian ini saya bakal jelasin jenis-jenis analisis kompleksitas waktu, yaitu cara kita mengukur seberapa cepat atau lambat algoritma bekerja. Yang pertama itu ada worst case atau kompleksitas kasus terburuk. Yang dimaksud dengan kinerja kasus terburuk, suatu algoritma adalah jumlah operasi terbesar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan menggunakan algoritma ini pada input dengan ukuran tertentu. Nah, contohnya kita itu mau nyari angka 5 dari data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena angkanya itu ada di paling belakang, jadi kita tuh harus cek satu persatu data dari awal. Dari data 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita ketemu dengan data yang kelima. Nah, jadi semua data itu kita tuh harus cek dulu dari data 1 sampai data yang kelima itu. Nah, makanya ini tuh disebut worst case. Jadi worst case itu kondisi paling lama.
atau kasus terburuk. Nah, terus yang keduanya itu ada average case atau kompleksitas kasus rata-rata. Jumlah rata-rata operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di semua kemungkinan input dengan ukuran tertentu ditemukan dalam jenis analisis ini. Nah, misalnya kita mempunyai contoh nih ya. Kan kalau misalnya rata-rata itu nilai yang di tengah kan. Nah, kita tuh mempunyai datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita tuh cari angka 3. Kenapa angka 3? Karena yang rata-ratanya kan di angka 3, makanya kita cari angka 3. uh, Terus kita tuh bisa cek dari data 1, 2, lalu kita cek terakhirnya di data yang ketiga. Jadi kita tuh nggak perlu cek sampai akhir gitu. Jadi langkahnya nggak terlalu sedikit banget dan nggak terlalu banyak banget gitu. Jadi average case itu kondisi yang paling sering terjadi. Nah, yang ketiga itu ada worst case. Worst case atau kompleksitas kasus terburuk dari dua algoritma pengurutan. Nah, di sini tuh dianalisis dari dua contoh berikut. Contoh yang pertama kan, berapakah kompleksitas terburuk dari algoritma bubble sort dalam hal jumlah perbandingan yang dilakukan. Nah, contoh yang keduanya itu berapakah kompleksitas kasus terburuk dari algoritma insertion sort dalam hal jumlah perbandingan yang dilakukan. Nah, misalnya kita tuh mempunyai data 5, 4, 3, 2, 1 yang datanya itu masih terbalik. Kalau pakai bubble sort atau insertion sort, kita tuh kayak harus bandingin dan tukar datanya itu berkali-kali. Nah, misalnya data 5 ditukar dengan data 4. Nah, terus selanjutnya data 5 itu ditukar dengan 3. Nah, selanjutnya lagi data 5 ditukar dengan data 2 dan seterusnya sampai data itu tuh urut menjadi kayak data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena prosesnya juga banyak ya, jadi butuh waktu lama juga. Nah, makanya kompleksitasnya itu O/N pangkat 2. Artinya makin banyak data, makin lama prosesnya. Jadi kita pakai 3 analisis ini tuh buat paham seberapa paham sih atau seberapa nangkap tentang cepat atau lambat algoritma di kondisi yang berbeda itu. Sekarang kita bahas bagaimana cara menghitung perkalian dua buah matriks dan kenapa ini penting banget buat kita tahu seberapa cepat atau lambat prosesnya. Misalkan kita punya matriks A ukurannya M kali K dan matriks B ukurannya K kali N. Kalau kita kalikan A dan B, hasilnya adalah matriks C ukuran M kali N. Cara kerjanya, setiap elemen di C, misalnya CIJ, dihitung dengan mengalikan baris ke I dari A dengan kolom ke J dari B. Lalu kita jumlahkan hasil perkalian itu sebanyak K kali. Jadi untuk satu elemen CIJ kita butuh K perkalian dan K-1 penjumlahan. Tapi karena yang kita hitung biasanya jumlah perkalian, karena paling berat, maka satu elemen butuh K perkalian. Karena ada M kali N di C, jadi total perkalian yang diperlukan adalah M kali N kali K. Ini namanya kompleksitas waktu perkalian matriks biasa. Kalau M, N, K besar, ya berarti lama banget. Lalu selanjutnya ke masalah ke perkalian rantai matriks. Misalkan kita punya banyak matriks, ada A1, A2, A3 dan seterusnya. Ukuran mereka berturut-turut. Ada M1 kali M2, M2 kali M3, M3 kali M4 sampai Mn kali Mn plus 1.
Kita tahu perkalian matriks itu asosiatif. Artinya, misal dalam kurung A dikali B dikali C hasilnya sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Tapi meskipun hasilnya sama, banyaknya perkalian yang dilakukan bisa berbeda jauh tergantung urutan mana yang kita kalikan lebih dahulu. Contohnya, misal ada A1 ukuran 30 kali 20, A2 ukuran 20 kali 40, A3 ukuran 40 kali 10. Kita coba dua urutan. Yang pertama urutan 1 itu A1 kali A2 dikali A3, ininya di dalam kurungin. Nah, A1 dikali A2 itu M-nya 30, K-nya 20, dan N-nya itu 40. Lalu kita perkalian 30 dikali 40 dikali 20 sama dengan 24.000. Hasilnya ukuran 30 dikali 40 kalikan dengan A3, yaitu 40 kali 10 dengan M-nya 30, K40, dan N-nya itu 10, sehingga hasilnya perkaliannya 30 kali 10 kali 40 sama dengan 12.000. Nah, totalnya tadi 24.000 ditambah 12.000 hasilnya 36.000 perkalian. Sekarang kita coba yang urutan 2, yaitu A1 dikali dalam kurung A2 kali A3. A2 dikali A3 dulu. M-nya 20, K-nya 40, N-nya 10. Kita perkalian 20 kali 10 kali 40 hasilnya 8.000. Hasilnya ukuran 20 dikali 10 kalikan dengan A1, yaitu 30 kali 20, M-nya 30, K-nya 20, N-nya 10. Perkaliannya 30 kali 10 kali 20 hasilnya 6.000. Total 8.000 ditambah 6.000 hasilnya 14.000 perkalian. Nah, jadi ini ada 36.000 versus 14.000 perkalian. Jadi kita pilih yang urutan kedua karena lebih hemat. Nah, ini inti dari perkalian rantai matriks. Jadi intinya mencari urutan perkalian yang paling sedikit jumlah perkalian bilangannya. Dan ini tuh berguna banget misal di AI, grafika komputer, atau data science karena bisa mempercepat komputasi sampai berkali-kali lipat. Yang selanjutnya yaitu ada paradigma algoritma. Nah, di sini itu akan membangun algoritma untuk menyelesaikan berbagai masalah berdasarkan beragam paradigma algoritmik. Paradigma algoritmik yaitu pendekatan umum yang didasarkan pada konsep tertentu yang dapat digunakan untuk membangun algoritma guna memecahkan berbagai masalah. Salah satu paradigma algoritma yang dikenal adalah brute force. Algoritma brute force yaitu suatu masalah diselesaikan dengan cara yang paling sederhana berdasarkan pernyataan masalah dan definisi istilah. Algoritma brute force dirancang untuk menyelesaikan masalah tanpa memperhatikan sumber daya komputasi yang dibutuhkan. Contoh algoritma brute force yang pertama yaitu menghitung perpangkatan, menghitung A pangkat N. A lebih besar dari 0 dengan N adalah bilangan bulat tak negatif. Dengan definisi, A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali, jika N lebih besar dari 0. Dan jika N sama dengan 0, maka akan menghasilkan A pangkat N itu sama dengan 1. Algoritma brute force kalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Yang selanjutnya yaitu menghitung N faktorial. Dengan N-nya yaitu bilangan bulat tak negatif. Dengan definisi, N faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sebanyak N kali. Dengan catatan, jika N lebih besar dari 0. Namun, jika N sama dengan 0, maka N faktorial itu sendiri yaitu sama dengan 1. Contoh singkatnya yaitu 5 faktorial yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Dan selanjutnya yaitu algoritma brute force yaitu kalikan N buah bilangan yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N bersama-sama. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kompleksitas algoritma. Jadi, kompleksitas algoritma adalah cara untuk mengukur seberapa cepat suatu program berjalan, terutama saat jumlah data bertambah. Atau biasa didefinisikan juga sebagai cara mengukur seberapa cepat atau efisien suatu algoritma berjalan berdasarkan ukuran inputnya atau N,
Ini biasanya dinyatakan dengan notasi seperti big O dari N-nya, di mana N-nya itu adalah jumlah data atau ukuran inputnya. Yang semakin besar N-nya, maka waktu eksekusinya akan semakin lama. Kemudian tujuan dari mempelajari ini adalah untuk memilih algoritma yang paling efisien. Selanjutnya, di sini pada sebelah kanan terdapat tabel 1 yang menampilkan beberapa terminologi umum yang digunakan untuk menggambarkan kompleksitas waktu. Di sini saya akan menjelaskan di mana yang pertama adalah big O dari 1 atau kompleksitasnya konstan. Artinya, waktu eksekusi selalu tetap, tidak peduli datanya banyak atau sedikit. Contohnya, saat kita mengambil data pertama dari sebuah array. Kemudian yang kedua yaitu big O dari log n atau logaritmik. Ini artinya data dibagi 2 terus-menerus sehingga prosesnya lebih cepat. Contohnya itu terjadi saat pencarian biner. Kemudian yang ketiga yaitu big O dari n atau linear. Artinya kita harus mengecek data satu persatu. Semakin banyak data, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Kemudian yang keempat yaitu big O dari n log n. Ini merupakan gabungan dari linear dan logaritmik. Biasanya digunakan pada algoritma pengurutan yang cukup efisien. Kemudian yang kelima yaitu big O dari n pangkat b atau kompleksitas polinomial. Biasanya terjadi karena ada perulangan di dalam perulangan. Ini lebih lambat terutama jika datanya besar, karena waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Kemudian yang keenam yaitu big O dari b pangkat n atau eksponensial. Nah, di sini itu waktunya itu meningkat sangat cepat, jadi kurang efisien. Contohnya itu pada rekursi naive, seperti Fibonacci tanpa optimasi. Kemudian yang terakhir yaitu big O dari n faktorial. Nah, ini adalah yang paling lambat karena menghitung semua kemungkinan. Nah, biasanya big O dari n faktorial ini digunakan pada kasus seperti kemungkinan permutasi. Kemudian, selanjutnya contoh agar kita lebih mudah memahaminya yaitu misalnya kita mencari buku di rak. Kalau kita cari satu persatu itu disebut dengan linear, tapi kalau kita langsung ke tengah lalu membagi 2 itu kita mencari dengan logaritmik dan itu merupakan langkah yang lebih cepat. Dari 7 kompleksitas yang ada di tabel dan apa yang sudah saya jelaskan tadi, urutan dari yang paling cepat ke yang lambat yaitu dari konstan, logaritmik, linear, n log n polinomial atau pangkat banyak, kemudian eksponensial dan juga faktorial. Di sini terdapat deskripsi contoh yaitu algoritma yang menemukan suku terbesar dari 100 suku pertama dari daftar n elemen dengan menerapkan algoritma 1 ke urutan 100 suku pertama, di mana n adalah bilangan bulat dengan n lebih dari atau sama dengan 100 memiliki kompleksitas konstan, karena menggunakan 99 perbandingan tidak peduli berapapun nilai n, seperti yang dapat diverifikasi oleh pembaca. Kemudian, algoritma pencarian linear memiliki kompleksitas linear atau kasus terburuk dan kasus rata-rata, serta algoritma pencarian biner memiliki kompleksitas logaritmik atau kasus terburuknya. Banyak algoritma penting memiliki kompleksitas n log n atau linear aritmik, yang biasa disebut juga kasus terburuk, seperti pengurutan gabungan, di mana kata linear aritmik itu merupakan kombinasi dari kata linear dan juga logaritmik. Tadi kan disinggung mengenai pengurutan gabungan. Nah, pengurutan gabungan itu sendiri terdiri dari kompleksitas polinomial, kompleksitas eksponensial, serta kompleksitas faktorial. Sekian pemaparan yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai matematika diskrit mengenai algoritma, khususnya pada subbab kompleksitas algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.